Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 7 ayat 40-53. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar, atau sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, ada orang pernah berkata, "Jika kamu ingin hidup bahagia, jangan biarkan masa lalu mengusikmu. Kamu boleh melihat ke belakang, namun jangan pernah membawanya kembali." Hemat saya, kata-kata ini sangat inspiratif, karena memang benar, jika dalam hidup ini kita lebih banyak mengingat masa lalu, mengusiknya, membawanya kembali pada masa ini, maka kita akan kembali terluka, kita akan kembali tersakiti. Dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini, dikisahkan Yesus yang mengajar di Yerusalem. Banyak orang mendengarkannya, ada orang yang menerimanya, tetapi ada juga orang yang menolaknya. Orang yang menerimanya berkata demikian, "Dia benar-benar nabi, ini Mesias." Tetapi orang yang menolaknya berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Orang-orang ini adalah orang-orang yang taat pada hukum Taurat, tetapi masih ada yang hatinya terbuka, masih ada yang pikirannya terbuka. Mereka tidak lagi melihat masa lalu dari Yesus, bahwa ia adalah seorang Galilea. Berbeda dengan orang ketiga yang masih melihat masa lalu Yesus, ia adalah orang Galilea, dan menurutnya Mesias haruslah datang dari keturunan Daud. Akibatnya timbullah pertentangan di antara mereka hanya karena membicarakan tentang Yesus. Dalam hidup kita terkadang kita juga sering bertengkar, bukan? Sering berargumen hanya karena membicarakan orang lain. Padahal itu sebenarnya tidaklah penting. Nah, orang-orang ketiga ini kemudian berkata kepada penjaga-penjaga imam kepala, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Di sini mereka menginginkan agar penjaga dari imam-imam kepala ini membawa Yesus, menangkapnya. Akhirnya mereka berusaha untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah orang bersalah,
Mereka berkata, "Adakah kamu juga disesatkan?" Inilah kejahatan yang keji, menganggap bahwa musuh dari saya adalah juga musuh orang lain. Akibatnya, setiap orang mau untuk menyebarkan virus kejahatan. Menariknya, Nikodemus muncul dan meluruskan apa yang mereka pertanyakan. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar? Lalu orang Farisi menjawab, apakah engkau juga orang Galilea? Di sini kita bisa menilai bahwa orang-orang Farisi ini sudah kalah. Mereka berusaha mencari argumen yang kuat untuk meyakinkan bahwa mereka benar. Umat beriman yang terkasih, dalam hidup kita seringkali kita juga sering melihat masa lalu dari orang lain. Sebenarnya apa untungnya? Kita tidak akan mendapatkan apa-apa selain penilaian tentang keburukan dari orang itu. Maka saya ingin mengajak umat beriman sekalian bahwa di dalam hidup ini tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, sekelam apapun lingkungannya dulu, dan seburuk apapun kehidupannya di masa lampau, berilah kesempatan kepada mereka untuk berubah. Jangan hanya melihat seseorang dari masa lalunya. Jangan memandang seseorang dari status dan hartanya. Maka untuk menjadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya tekad. Tidak perlu pusingkan masa lalu, tidak perlu malu dari mana tempat asal kita. Jika mau, kita bisa menjadi laksana bunga teratai yang tinggal di air yang kotor, namun tetap mekar mengagumkan. Berubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Bila kita mengisi hati kita dengan penyesalan untuk masa lalu dan kekhawatiran untuk masa depan, kita tidak memiliki hari ini untuk kita syukuri. Sekali tidak berhasil, bukan berarti gagal untuk selamanya. Tetaplah berjuang, jangan merasa takut untuk selalu mencoba. Yakinkanlah hati bahwa kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Dengan kebijaksanaan dan penuh kasih, maka batin akan terasa bahagia. Umat beriman yang terkasih, ini adalah kata-kata inspiratif yang bisa memberi gambaran kepada kita bahwa mari di dalam hidup ini kita jangan mengisi kehidupan kita dengan memikirkan atau berbicara tentang masa lalu orang lain. Cobalah realistis melihat kehidupan kita saat ini. Kita belajar dari masa lalu kita. Kita menghidupi masa sekarang, dan kita mau berharap untuk masa yang akan datang. Yesus adalah pribadi yang tidak pernah melihat masa lalu orang lain. Ia selalu melihat masa kini dari orang itu. Ia datang untuk menyelamatkan mereka. Mari umat beriman yang terkasih di dalam hidup kita, janganlah kita melihat masa lalu orang lain, tetapi kita optimis bahwa masa saat ini adalah masa yang baik bagi kita untuk selalu berbagi kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk tidak melihat masa lalu orang lain, tetapi mau untuk memandang orang ini sebagaimana ia apa adanya. Berkatilah kami ya Tuhan. Semoga kami tidak membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain, dan kami selalu mensyukuri apa yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja, dan sampai jumpa.